Keuskupan Padang merupakan salah satu keuskupan yang berada di wilayah Gerejawi Indonesia di wilayah metropolit Keuskupan Agung Medan. Keuskupan Padang mencakup Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, serta sebagian wilayah Provinsi Jambi. Sebelah utara berbatasan dengan Keuskupan Agung Medan dan Keuskupan Sibolga. Sebelah selatan berbatasan dengan Keuskupan Agung Palembang. Sebelah timur berbatasan dengan Keuskupan Pangkal Pinang. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Jumlah luas wilayah Keuskupan Padang 136.122,79 km persegi yang dibagi menjadi 3. Di wilayah Kevikepan Santo Fransiskus Xaverius Mentawai terdapat 8 paroki dan 104 stasi. Wilayah Kevikepan Santo Petrus Sumber Daratan terdapat 9 paroki dan 31 stasi. Wilayah Kevikepan Santo Paulus Riau terdapat 13 paroki dan 251 stasi. Jumlah umat Katolik Keuskupan Padang pada bulan Desember 2023 berjumlah 130.333 jiwa. Wilayah Keuskupan Padang dilayani oleh Imam Projo dan dibantu oleh imam dari 5 kongregasi misionaris. Pada tanggal 30 Juni 1911, wilayah Sumatera ditingkatkan menjadi prefektur apostolik. Pada tahun 1923, dipisahkan daerah Sumatera Selatan menjadi prefektur apostolik Bengkulu dan prefektur Bangka dan Biliton. Pada tanggal 18 Juli 1932, prefektur apostolik Sumatera ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik Padang. Pada tahun 1941, Monsinyur Matias Brans, OFMK, berpindah tahtakan dari Padang ke Medan menjadi Vikariat Apostolik Medan. Monsinyur Brans berusaha mencari tenaga bantuan untuk Sumatera Tengah yang akhirnya datang dari Serikat Xaverian atau SX. Pada 24 Juli 1951, tibalah di Padang 8 orang misionaris Xaverian pertama berkebangsaan Italia. Pada 27 Juni 1952, Prefektur Apostolik Padang didirikan. Monsinyur Pascual de Martino SX ditunjuk sebagai Prefek Apostolik Padang yang pertama. Pada 3 Januari 1961, Prefektur Apostolik Padang ditingkatkan statusnya menjadi Keuskupan Padang. Monsinyur Raimundo C. Bergamin SX dipilih menjadi Uskup Padang pertama pada 16 Oktober 1961. Dan ditahbiskan uskup tanggal 6 Januari 1962 di Gereja Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus Padang. Pada tanggal 14 April 1983, Paus Yohanes Paulus II memilih Pastor Martinus D. Situmorang untuk menjadi Uskup Padang. Tanggal 11 Juni 1983, Monsinyur Martinus Dogma Situmorang, OFMK, ditahbiskan sebagai uskup kedua di Keuskupan Padang.
Pada tanggal 3 Juli 2021, Paus Fransiskus menunjuk Pastor Vitus Rubianto Solihin SX menjadi Uskup Keuskupan Padang yang ketiga. Tahbisan uskup dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2021. Monsinyur Vitus Rubianto Solihin SX memiliki moto Misericordia Motus, artinya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dari Injil Lukas bab 15 ayat 20. Arah pastoral tahun pertama adalah keluarga. Tahun 2022 sampai 2023, umat sekeuskupan Padang diajak untuk berefleksi dan memberikan perhatian pada keluarga sebagai gereja rumah tangga, sehingga dapat menyadari bahwa banyak persoalan umat berangkat dari dalam rumah tangga. Namun, dari keluarga sebagai sel terkecil masyarakat jugalah pembinaan iman dan panggilan lahir dan berkembang. Keluarga adalah jalan kekudusan. Arah pastoral tahun kedua adalah komunitas basis gerejawi sebagai wujud solidaritas dan pelayanan. Perayaan selama setahun ini diharapkan membuahkan semangat dan rasa memiliki umat yang semakin tinggi pada komunitas setempat masing-masing. Dari kring, stasi, wilayah, sampai paroki. Arah pastoral tahun ketiga berangkat dari kebanggaan inilah. Dari sense of belongings yang juga turut disemarakan oleh kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia. Menutup perjalanan bersama 3 tahun ini, 2024-2025 sebagai tahun Sinode Kevikepan. Dalam membantu karya pastoral Keuskupan Padang, terdapat beberapa komisi dan lembaga yang bergerak dalam pewartaan masing-masing. Keuskupan Padang juga mengambil peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan anak di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Terdapat beberapa yayasan pendidikan yang hadir, baik di kota besar dan kota kecil, serta di pedesaan. Wilayah Provinsi Sumatera Barat ada 2 yayasan pendidikan, yaitu Yayasan Prayoga Padang dan Yayasan Prayoga Bukit Tinggi. Saat ini, Yayasan Prayoga Padang mengelola 29 unit sekolah, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Yayasan Prayoga Riau berpusat di kota Pekanbaru, mengelola 35 unit sekolah di Provinsi Riau. Keuskupan Padang juga memiliki sekolah luar biasa C, Santa Lucia, di Rumbai, Pekanbaru. Selain sekolah, Keuskupan Padang juga memiliki 3 perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga dan Akademi Farmasi Prayoga, di bawah naungan Yayasan Prayoga Padang, serta Akademi John Paul II yang berada di bawah naungan Yayasan John Paul II Pekanbaru. Keuskupan Padang pada saat ini memiliki 2 yayasan kesehatan, yaitu Yayasan Yosudarso Padang, mengelola Rumah Sakit Yosudarso Padang, dan Yayasan Salus Infirmorum, mengelola Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru. Seminari Maria Nirmala dibuka kembali pada tanggal 2 Agustus 2022 oleh Monsinyur Vitus Rubianto Solihin setelah tutup selama 33 tahun. Seminari ini adalah jantung bagi keuskupan dan gereja. Dalam misi seminari terfokus pada 5 poin penting yang ingin ditekankan dalam proses pendidikan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seminaris. Formasi kepribadian, formasi kerohanian, formasi intelektualitas, formasi persaudaraan, formasi pastoral.
Umat Keuskupan Padang memiliki beberapa suku budaya yang menyebar di paroki-paroki, yaitu suku Mentawai, Jawa, Batak, Tionghoa, Nias, Akit, Talang Mama, Flores, dan beberapa suku lainnya. Keuskupan Padang berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan tradisi lokal ke dalam praktik kegiatan pastoral. Sejak masa misi, Keuskupan Padang berusaha menyebarkan iman di berbagai suku. Terkadang dengan pendekatan yang lebih toleran terhadap budaya dan tradisi, serta kebiasaan suku. Misalnya, dalam perayaan liturgi atau sakramen, unsur-unsur budaya lokal dapat diintegrasikan. Dalam pelayanan pastoral, juga terdapat permasalahan yang sama hampir di setiap paroki di keuskupan, yaitu soal pendidikan, ekonomi, sosial, meskipun tingkat persentasenya berbeda. Gerak Sinode Kefikepan hendaknya gereja semakin peka terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat, baik secara pribadi atau bersama. Kepedulian terhadap kehidupan gereja juga menyangkut dampak dari perkembangan teknologi. Bagaimana perkembangan teknologi memanusiakan manusia, membuat manusia semakin akrab dengan sesamanya. Orang disentuh oleh pelayanan pastoral, terutama di kalangan bawah, terpinggirkan sebab masih banyak orang kecil yang belum disentuh, dijamah, dan dilayani. Tentunya, pertemuan sinodal akan mengarah pada 3 bidang tersebut untuk semakin mempertajam dan mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan selama ini, serta apa saja yang perlu diperbaiki agar bisa lebih bersinergi, bekerja sama antar paroki masing-masing kefikepan, serta bersinergi dengan Keuskupan Padang. Semuanya mesti sesuai dan sejalan dengan visi misi Bapak Uskup. Bapak Uskup Padang, Monsinyur Vitus Rubianto Solihin, dalam surat Gembala pembukaan tahun Sinode Kefikepan 2024, mengharapkan gereja semakin peduli, mandiri, dan berbuah. Pada kegiatan Sinode Kefikepan, umat di paroki-paroki tidak hanya melihat persoalan, kekurangan, tetapi melihat apa yang sesungguhnya harus dibuat supaya umat terbantu menghayati imannya. Lewat penyelenggaraan Sinode Kefikepan, tentu ada harapan utama, semua bisa bergerak untuk menyatukan hati. Dengan sapaan kegembalaan ini saya mengajak seluruh umat Keuskupan Padang, khususnya di kefikepan masing-masing, untuk menggalakkan semangat bersinode, yakni ikut berjalan bersama, merasakan keprihatinan yang ada di gereja-gereja paroki di mana kita terlibat dan ikut menjadi bagian di dalamnya. Tahun komunitas basis yang telah kita lalui bersama membawa hasilnya yang semakin meningkatkan rasa memiliki dan semangat keterlibatan kita dalam keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas tempat. Kini saatnya kita membaktikan setahun ke depan untuk merefleksikan bersama gerak kita sebagai umat satu paroki yang berjalan bersama dengan paroki-paroki lain di dalam satu kefikepan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang lebih terartikulasikan dibanding masa-masa sebelumnya, di dunia yang lebih ditandai oleh pluralitas budaya, agama, dan konflik lintas generasi. Apakah yang dapat dibuat oleh satu paroki dalam situasi perubahan semacam ini? Apakah paroki mampu menghadapi satu gaya hidup yang baru, yang makin dituntut di mana-mana? Apakah paroki mampu dalam situasi baru yang semakin mendunia ini mewartakan kesegaran dan sukacita Injil? Mungkin ada rasa gamang dan rasa tidak percaya diri, tidak tahu bagaimana melangkah bersama. Saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk tetap percaya dan ikut terlibat dalam musyawarah pastoral di tingkat kefikepan ini,
untuk dapat merumuskan bersama tantangan dan peluang yang kita miliki seturut konteks paroki kita masing-masing. Banyaknya umat kita yang masih tergolong miskin, khususnya dalam hal pendidikan dan ekonomi, taraf kehidupan ekonomisnya, tidak harus membuat kita berkecil hati. Menjadi gereja yang makin mandiri dan berbuah itu nampak dalam prinsip subsidiaritas dan solidaritas yang makin dapat dirasakan oleh semua pihak. Begitu juga kaum lanjut usia bukanlah beban, karena tanpa mereka tidak ada masa depan. Marilah kita meluangkan waktu bersama mereka yang berkecil hati dan tidak lagi mampu berharap pada kemungkinan masa depan yang baik. Tuhan berkati kalian semua. Salam belas kasih.